Dan terkait afirmasi, nanti mungkin Mbak Dewi bisa membantu juga. Untuk afirmasi untuk tahun ini, mohon izin Bapak Ibu, kemarin kami memperoleh informasi dari, memang selaku instansi pembina, kami sudah mencoba memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait afirmasi-afirmasi sebagaimana 2022 yang lalu. Artinya ada afirmasi masa kerja, ada afirmasi terpencil, dan lain sebagainya. Namun kemudian, barangkali ada pertimbangan-pertimbangan dari Panselnas. Pernyataan PAN RB terkait tidak adanya afirmasi cerdik bagi rekan-rekan pelamar khusus ini menimbulkan pro kontra di kalangan pelamar. Mana yang sebenarnya benar? Apakah pernyataan Kemdikbud yang menyatakan afirmasi tetap diberikan kepada pelamar P2, P3 atau penjelasan PAN RB yang tentu saja membuat rekan-rekan menjadi galau. Penjelasan PAN RB ini membuat perubahan hasil akhir nantinya bagi rekan-rekan yang memperoleh nilai murni, sehingga nanti banyak sekali rekan-rekan yang berserdik akhirnya bisa tergeser oleh rekan-rekan tanpa cerdik. Dan hakikatnya pada Permen PAN RB nomor 469 itu Bapak Ibu, afirmasi umur dan pengabdian sebenarnya tetap ada. Dan di sini kita memiliki bukti baru terkait pemberlakuan afirmasi bagi rekan-rekan pelamar tahun 2023. Ini dari Kementerian Kesehatan untuk tenaga nakes yang pada prinsipnya sama untuk tenaga guru yang masuk pada kategori khusus. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Semalam kami memposting video berkaitan dengan perubahan aturan, apakah aturan berubah di mana cerdik guru tidak berlaku bagi P2, P3. Tentu informasi ini membuat rekan-rekan P2, P3 galau. Informasi ini kita dapatkan dari kanal YouTube PAN RB yang menyatakan bahwa cerdik tidak diberlakukan bagi rekan-rekan pelamar khusus karena sudah tidak ada ambang batas bagi mereka. Nah, informasi yang kita dapatkan ini tentu menimbulkan pro kontra bagi semua guru. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, contoh yang setuju di sini, ya setuju dihapuskan saja afirmasi cerdik karena cerdik sudah digaji. Jadi tidak ada alasan bahwa cerdik itu sulit didapatkan karena bukankah sudah dihargai dengan gaji yang didapat. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Ibu itu sudah sangat adil. Nanti kita cek informasi videonya. Semoga terrealisasi. Nah, ini bagi rekan-rekan yang memang setuju bahwa cerdik itu tidak diberlakukan karena pada hakikatnya mereka yang sudah berserdik ini sudah mendapatkan kelebihan gaji. Aturan tertulis beda dengan implementasinya, membingungkan siapa yang salah. Nah, ini pernyataan yang lain. Ujian ulang saja sekalian, orang tahu dapat afirmasi cerdik di awal, makanya fokus ke Mansos 1. Kok tiba-tiba diubah aturan setelah selesai tes? Nggak jelas nih, bikin gaduh Ibu ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan perubahan aturan ya. Dalam aturan itu sudah jelas tertera bahwa pelamar yang memiliki cerdik itu mendapatkan afirmasi 100%. Namun penjelasan berkaitan dengan itu di dalam Permen PAN RB tidak ada. Nah, kita menerjemahkannya secara umum sesuai dengan literasi bahwa pelamar berarti semua pelamar. Namun ternyata dari penjelasan PAN RB itu menjelaskan bahwa bagi rekan-rekan yang melamar pada kebutuhan khusus atau formapi khusus, yaitu P2, P3, tidak diberlakukan cerdik karena katanya sudah tidak ada ambang batas, maka tidak diberlakukan cerdik. Nah, ini bagi yang setuju, ya sangat adil penilaian begitu Bu. Soalnya yang cerdik, pelamar khusus tidak mungkin mendapat double afirmasi. Sudah tidak ada ambang batas nilai, ditambah lagi nilai 100% dari cerdik. Jadi memang perbedaan pendapat dan pro kontra ini sangat wajar, karena memang sebelumnya Kementerian Pendidikan sangat menjawab pertanyaan dari Helpdesk itu menyatakan diberlakukan. Dan kita sendiri menerjemahkan isi PAN RB itu juga semuanya diberlakukan. Ini juga bagi yang tidak setuju. Guru yang dapat sertifikat pendidik kok dapat afirmasi ya, padahal mereka sudah ahli, tapi mendapat nilai rendah. Jadi keahlian mereka dalam bidang apa? Makanya mereka lulus itu dengan afirmasinya Ibu. Nah, ini mereka menganggap bahwa sebenarnya mereka yang memiliki cerdik harusnya mendapatkan nilai yang tinggi karena mereka sudah ahli. Tetapi kenapa kelulusan harus dengan cerdik? Nah, masuk akal P2, P3 udah ada afirmasi tanpa nilai ambang batas. Maka wajar dan masuk akal jika rekan-rekan ini tidak mendapatkan afirmasi cerdik sebagaimana penjelasan PAN RB. Ini juga ya, semoga saja tidak ada cerdik untuk khusus, karena biar lega juga kami ini yang belum bercerdik, yang sudah berjuang selama ini untuk mendapatkan nilai.
yang tinggi dan tidak mengandalkan afirmasi apapun. Ya, karena tentu saja banyak sekali rekan-rekan guru yang belum memiliki cerdik, dan ini adalah nilai murni ya dari CAT yang melihat kemampuan dari rekan-rekan guru. Nah, ini bagi yang mengharapkan cerdik ya, yang memiliki cerdik sangat pantas untuk diberi afirmasi Pak Menteri. Soalnya untuk memperoleh cerdik itu dengan proses yang tidak mudah, dan pada umumnya yang memiliki cerdik itu juga tentunya guru-guru yang sudah lama mengabdi dan umurnya juga sudah tua. Jadi memang sudah sangat pantas untuk diberi afirmasi. Begitu Pak Menteri. Nah, ini adalah salah satu komentar yang berharap memang cerdik itu tetap diberlakukan karena perjuangan memperoleh cerdik itu sangat berat. Nah, ini cukup panjang Bapak Ibu. Kita baca apa nih isinya. Baru dapat penjelasan yang berdasar kalau P3 dapat afirmasi 100%. Jadi apa gunanya ujian CAT untuk bidang kompetensi teknis? Kalau memang dapat afirmasi tidak perlu ujian teknis, langsung saja kasih nilai 450, nggak perlu ujian lagi. Memang sih keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2003, pelamar yang memiliki cerdik yang linear dengan jabatan dilamar, ini artinya, nah kelanjutannya ini diberikan afirmasi. Agak rancu dibandingkan dengan peraturan Menteri Pan RB nomor 20 tahun 2002. Di pasal 38 ayat 1 menyebutkan kompetensi teknis bagi pelamar umum. Nah, di sini ya, di aturan sebelumnya itu disebutkan hanya diberikan kepada pelamar umum ya, diberikan penambahan nilai dengan ketentuan mendapatkan afirmasi apabila memiliki cerdik yang linear. Jadi memang sebenarnya berbeda aturan tahun 2023 dan 2022. Kalau tahun 2022 cerdik itu diberlakukan bagi pelamar yang umum ya, karena memang waktu itu tidak ada aturan bebas ambang batas. Tapi di tahun 2023 ada afirmasi nilai ambang batas yang tidak diberlakukan. Nah, komentar ini ditujukan kepada admin ya, konten abal-abal. Setelah saya telusuri YouTube Menpan RB, tidak ada pembahasan yang dibuat konten YouTube abal-abal ini. Nah, gini Bapak Ibu ya, semua data sudah kami sajikan ya, mulai dari data yang disampaikan Kementerian Pendidikan yang menyatakan ada, dan kita sudah bahas buka isi Perban Pan RB. Lalu admin juga menyampaikan isi konten YouTube yang di situ kita lihat ya bahwa memang latar belakangnya memang latar belakang Pan RB. Nah, untuk lebih jelasnya kami tunjukkan ya linknya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah link konten asli dari Pan RB ya. Kita lihat di sini adalah kanal YouTube Pan RB. Ini ada 11.000 live streaming 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu Bapak Ibu. Dan di dalam pembahasan ini jelas disebutkan berkaitan dengan Permen Pan RB 649 ya, 649. Jadi ada juga yang berkomentar bahwa pernyataan Ibu ini adalah sebelum daripada Permen RB dikeluarkan. Ini sangat keliru karena memang pertanyaan ini adalah mengacu pada Permen Pan RB nomor 49. Nah, ada juga yang mengomentari ini ya, mengomentari masalah logo ya. Mereka mengatakan itu di belakang logo G20 Indonesia 2022 bukan 2023. Ini logo ini memang terbit tahun 2022 Bapak Ibu ya, bukan berarti video ini terbit pada tahun 2022. Video ini video baru ya, video 1 bulan yang lalu dari Kemenpan RB. Yang lainnya informasi yang disampaikan Ibu Dewi sangat adil, semoga tidak berubah. Ini artinya memang menyetujui tidak ada afirmasi. Setuju kalau P3 mendapatkan afirmasi cerdik karena mereka mendapatkan cerdik itu tidaklah mudah. Nah, ini rekan-rekan dari yang menyetujui cerdik tetap diberlakukan. Jangan bikin dosa yang membuat konten ini video lama sebelum terbit Permen Pan RB. Kami sudah tunjukkan bukti ya bahwa itu adalah video baru 1 bulan yang lalu saat Permen Pan RB sudah diterbitkan. Nah, komentar yang netral Bapak Ibu, masa sih yang menyusun aturan Kemenpan RB nomor 649 termasuk Kemendikbud dan yang mengeluarkan aturan saja yaitu Kemenpan RB beda penjelasannya. Saya yakin percaya bahwa Kemendikbud sudah benar bahwa afirmasi cerdik berlaku semua pelamar. Literasinya pemateri kurang memahami. Nah, ini adalah komentar dari rekan-rekan semua bahwa berharap memang sesuai dengan apa yang tertera di Kemenpan RB dan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, karena memang mereka juga adalah anggota Panselnas, itu sudah benar ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya afirmasi terhadap pengabdian dan masa kerja itu sebenarnya juga tersirat di dalam Permen Pan RB ini Bapak Ibu ya. Namun afirmasi itu tersirat di dalam aturan ini. Di mana afirmasi umur dan masa kerja itu tentu kita dapat lihat di bagian ini ya. Afirmasi khusus usia dan masa kerja itu tentu tertera pada prioritas Bapak Ibu sendiri, di mana Bapak Ibu yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun
Dan umur yang lama tentu masuk pada pelamar khusus yaitu XTHK2 dan non-ASN sekolah negeri. Ini adalah afirmasi pertama yang tersirat bahwa Bapak Ibu tidak dikategorikan sebagai pelamar umum. Ini adalah afirmasi umur dan masa pengabdian yang pertama. Bapak Ibu dikategorikan sebagai pelamar khusus ya, sehingga mendapatkan juga perlakuan khusus. Afirmasi yang tersembunyi lainnya bagi Bapak Ibu yang memiliki masa kerja lama dan pengabdian lama yang dikategorikan sebagai pelamar kebutuhan khusus itu adalah bahwa dalam menjawab soal Bapak Ibu itu tetap mendapatkan nilai benar minimal 1 ya, dan paling tinggi adalah 5 dan tidak ada nilai yang salah, dan apabila tidak menjawab itu 0. Berbeda dengan pelamar kebutuhan umum atau P4 di mana mereka harus menjawab benar dulu baru mendapatkan nilai 5, dan apabila salah menjawab mereka mendapatkan nilai 0. Jadi ini afirmasi yang tersembunyi bagi rekan-rekan yang memiliki masa kerja lama dan usia yang lama. Kemudian afirmasi tersembunyi lainnya ada terkait ambang batas itu tadi ya, di mana pelamar kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Sedangkan kebutuhan umum dinyatakan lulus jika memenuhi ambang batas. Nah, ini bedanya ya, dan ini merupakan afirmasi bagi pelamar khusus. Yang dikatakan masuk pelamar khusus itu adalah rekan-rekan yang di atas 3 tahun masa pengabdiannya, dan tentu juga umurnya sudah di atas rata-rata pelamar lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan isi videonya, mari kita dengar Bapak Ibu isi video yang dimaksud. Izin Bu Fatima, mungkin yang pertanyaan kedua tadi bisa diulang? Ya, izin pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 itu, apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki serdik itu akan mendapatkan afirmasi? Jadi ini untuk tenaga guru Mbak Dewi. Nah, jelas ya Bapak Ibu, itu dia membicara tentang Kepmenpan RB nomor 469 ya. Jadi bukan dibahas ini berkaitan dengan sebelum Kepmenpan RB diterbitkan. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya, yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka sertifikat ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan nilai maksimal yaitu 100%. Nah, sedangkan apabila guru ini melamarnya pada formasi khusus, maka ketentuan serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya karena Bapak Ibu pelamar khusus ini tidak ada nilai ambang batas, maka serdik tidak diberlakukan. Ini pernyataan Pan RB. Jadi masuk akal atau tidak? Silakan Bapak Ibu, bagaimana ini? Untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu Bu Fatima. Ya, sebagai penguat Bapak Ibu, ini adalah paparan informasi dari YouTube yang lain dari Kementerian Kesehatan, yang mana rekan-rekan nakes itu juga tidak diberlakukan afirmasi apapun Bapak Ibu ya, meskipun mereka memiliki STR, karena sama halnya seperti guru, mereka masuk pada pelamar khusus dan tidak ada nilai ambang batas. Nah, ini adalah video penguat bahwa kemungkinan besar bahwa afirmasi bagi pelamar khusus itu tidak diberlakukan. Mari kita simak. Dan terkait afirmasi, nanti mungkin Mbak Dewi bisa membantu juga. Untuk afirmasi untuk tahun ini, mohon izin Bapak Ibu, kemarin kami memperoleh informasi dari, memang selaku instansi pembina, kami sudah mencoba memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait afirmasi-afirmasi sebagaimana 2022 yang lalu. Artinya ada afirmasi masa kerja, ada afirmasi terpencil, dan lain sebagainya. Namun kemudian barangkali ada pertimbangan-pertimbangan dari Panselnas, dari Kementerian Pan RB selaku regulator induk, yang kemudian pada akhirnya menetapkan bahwa untuk tahun 2023 ini tidak ada kebijakan afirmasi khusus dengan kriteria-kriteria seperti dengan tahun 2022 yang lalu, di mana afirmasi tersebut direformulasi. Afirmasi tersebut direformulasi menjadi formasi khusus ini, di mana tidak dikenakan nilai ambang batas. Apakah mensyaratkan tidak mensyaratkan STR, tidak ada nilai ambang batas. Begitu. Nah, kemudian dan dikompetisikan dengan sesama non ASN saja. Gitu ya, sesama non ASN atau sesama THK2 non ASN begitu. Nah, dengan kriteria-kriteria yang tadi ya Bapak